Suryo CS pun mengajukan 2 tempat untuk uji forensik ijazah Jokowi, yaitu Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, atau di Laboratorium Forensik Universitas Indonesia. Yang satu saja sudah jelas, karena di sini sama sekali nggak ada watermark, sama sekali nggak ada emboss. Kenapa? Karena waktu itu kita belum mempermasalahkan watermark, belum mempermasalahkan emboss. Jadi jangan-jangan ada modifikasi lagi yang dilakukan. 30 tahun yang lalu saya adalah juara nasional lomba fotografi. Juara nasional, juara 1. Ya, lomba fotografi nasional piala. Fotonya sangat jelas, sangat tajam. Sekali lagi saya pastikan, 99% tidak mungkin foto ini dibuat 40 tahun yang lalu. Cetakan ini dibuat 40 tahun yang lalu. Kalau cetakannya dibuat kira-kira baru sekitar 10-15 tahun yang lalu mungkin. Karena sangat kontras. Sangat kontras. Tidak mungkin foto sangat kontras ini. Apalagi dulu di Jogja hanya ada beberapa studio foto profesional yang saya sebutkan dalam tulisan panjang saya. Tidak bisa dikeluarkan atau tidak boleh dikeluarkan. Kalau dikeluarkan kita bisa intip ketebalannya kira-kira berapa itu kita bisa intip karena harusnya tebal. Tidak. Ya, pemirsa, meski sudah diuji forensik oleh Polda Metro Jaya, Roy Suryo CS tetap yakin ijazah Jokowi yang diperlihatkan kepada para tersangka kasus fitnah dan pencemaran nama baik adalah palsu. Mari sama-sama kita berdialog dengan pihak yang meminta dilakukan uji forensik secara independen. Roy Suryo sudah berada bersama saya di studio, dan juga kami mengundang salah seorang relawan Jokowi, yaitu Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar. Sebelumnya saya sampaikan pemirsa, kami juga sudah berusaha untuk menghubungi Polda Metro Jaya, namun hingga saat dialog ini akan saya mulai, Kabid Humas dan Kasubdit Penmas tidak bisa hadir untuk mengikuti diskusi kita malam hari ini. Mas Roy, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Apa kabar Pak Mardi? Ya. Baik. Sehat ya? Sehat, Ya. sehat. Mas Roy, apa meneh iki, Mas? Loh, bukan apa meneh. Memang kalau fakta itu makin dibongkar itu kayak kotak Pandora. Jadi makin ketahuan belangnya, makin ketahuan lama-lama kebusukannya semua keluar. Tahu-tahu nanti di dalamnya ada Medusa. Medusa tuh cewek berkepala ular gitu. Jadi makin muncul. Anda nggak percaya sama institusi kepolisian kita? Kita harus percaya sebenarnya. Tapi kalau kemudian hasil apa yang sudah dilakukannya oleh lapor itu ternyata di luar akal sehat, di luar nalar kita, ya kita kaget. Orang seawam kayak Rustam Effendi saja, begitu lihat fotonya langsung, fotonya kok cakep kali gitu, kok bagus banget, tajam banget. Saya begitu lihat foto juga langsung, nggak mungkin Mas, foto itu foto yang sudah dicetak 40 tahun yang lalu. Mas Doni, mohon maaf, kita tahulah, kita dulu sama-sama di Jogja. 40 tahun yang lalu. Studio foto di Jogja itu sangat-sangat terbatas dan mahal. Ya kan, ada Huasin, ada Likong, ada Star, ada Duta Arta. Zaman saya udah Duta dan Arta. Lah iya itu, sebelumnya Huasin, Likong mungkin sudah nggak ada. Tapi artinya mahasiswa pun jarang ke sana. Iya, karena iya. mahalnya bukan. Nah, makanya di UGM tuh banyak banget bertebaran yang namanya kios-kios afdruk yang di pinggir jalan, pakai lampu petromak. Apa bedanya dengan studio foto yang profesional? Kalau di sana keluar cetakannya, tapi itu nggak lebih dari 10-15 tahun biasanya sudah memudar. Itu kan mata telanjang Anda yang melihat, dan Anda protes tidak bisa dipegang, diterawang kayak uang gitu kan. Jadi kan sama kayak gini gitu loh. Ya, tapi ketika mata telanjang Anda melihat dan Anda bisa dengan yakin bicara, emang Mas Roy itu sudah memiliki kemampuan forensik secara mata telanjang begitu? Ya alhamdulillah Mas, kalau dikatakan lebih dari 30 tahun saya udah dunia itu nih Mas. 30 tahun yang lalu ya, itu saya itu udah, nah ini juara 1 nasional loh Mas. Ini asli Roy Suryo? Asli, kalau ini asli Yup Afe. Oh, saya tahu Pak Yup Afe. Ini Pak Agus Surono. Pak Agus Surono itu fotografernya Pak Jokowi. Ya, hubungannya dengan kasus ijazah Pak Jokowi apa? Gini, orang dengan kemampuan memotret, kemampuan fotografis yang sudah puluhan tahun, pasti bisa langsung menebak, oh ini kualitasnya bagaimana, ini daya. Apalagi saya semenjak SMP Mas, dulu di SMP 5 tuh, saya ekskulnya memang elektro, tapi saya belajar pada Pak Siswanto, bagaimana cara kita mencetak dengan enlarger, dengan developer, dengan fixer. Jadi udah nicak foto dari zaman dulu. Cuma gitu. Mas Roy pasti Anda tahu bahwa seseorang pasti hanya ingin melihat apa yang dia mau lihat. Tergantung mindset dan sudut pandang seseorang. Enggak. Kalau itu enggak. Saya benar-benar harus menyatakan, saya berusaha seobjektif mungkin. Jadi kalau itu misalnya, ijazahnya Resmond Sianipar saja, yang usianya baru 23 tahun lah, gitu Resmond lulus itu. Sudah saya lihat foto ijazahnya pun sudah mulai agak blur, sudah mulai agak memudar gitu. Lah ini ijazahnya
seorang yang namanya Joko Widodo, tertulis di situ namanya Joko Widodo. Saya nggak bilang itu ijazah asli. Ada selembar kertas tulisannya Joko. Kok fotonya satu, udah nggak mirip dengan orangnya. Yang kedua, sangat-sangat amat terlalu tajam untuk sebuah foto 40 mungkin karena tahun. dilakukan perawatan karena beliau menjadi Presiden Republik Indonesia selama 2 periode. Nggak mungkin sebuah foto mau dirawat apapun ya. Kalau bahan kimia itu benar-benar digunakan waktu itu ya, tidak akan seperti itu. Dilaminati nggak yang Anda lihat? Enggak. Jadi itu kayak dimasukkan plastik dan itu kan menambah keyakinan kita bahwa itu tidak mungkin masih bisa bertahan sedetil itu kecuali itu baru dicetak kira-kira 10 tahun yang sampai lalu. detik ini Anda tetap hakul yakin. Hakul yakin. Oke, Pak Mardiansyah, monggo komentarnya. Ini kan nggak mengherankan lah, Don, karena memang sejak awal saya sudah sampaikan juga, ketika Roy Suryo dan kawan-kawan itu teriak-teriak ya, perlihatkan saja, Sudah tunjukkan saja. Ya. Ya saya sudah sampaikan waktu itu. Ini kalaupun diperlihatkan, pasti ada soal lain lagi. Tidak akan menyelesaikan persoalan yang dimaksud sama publik inginkan gitu. Dan itu akhirnya terbukti kemarin ketika diperlihatkan pun, walaupun kita juga tahu ya di timnya Roy Suryo, para pendukungnya, para pembelanya dan lain sebagainya, ada juga yang melihat, menyampaikan bahwa ada embos dan lain sebagainya. Enggak, itu bukan tim kami. Ya, Jangan salah. tapi yang ada dalam ruangan itu. Nah, Orang tapi awam. dan saya melihat bahwa memang ini akhirnya akan selalu ada ruang-ruang debatable ya. Nggak selesai. Tidak akan selesai. Makanya Pak Jokowi dia memilih untuk di dalam proses peradilan kan agar ada ikatan secara hukum ya. Ketika itu memang diproses, diputuskan dalam proses peradilan. Nah, ketika dulu juga disampaikan beberapa kali sama Roy Suryo dan kawan-kawan, misalnya bahwa tidak ada bukti-bukti untuk bisa dilakukan penahanan, itu juga dilakukan penahanan. Jadi maksud saya begini, Dodi, pasti akan ada narasi itu. Dan tidak juga orang mengklaim dirinya ahli, gitu ya. Tapi juga ketika distimulus oleh kepentingan dirinya, itu pasti akan Kepentingan subjektif. apa itu yang dimaksud? Ya kepentingan dirinya tanya Roy Suryo, kepentingannya Makanya apa? Karena harus ada independen. ya, saya tadi nggak potong ya. Ya. Nah, karena orang ya ketika dia memiliki kepentingan itu tidak bisa lagi itu bicara objektif tuh, itu pasti subjektif kan gitu ya. Dan itu kan terlihat lah dari beberapa hal yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan itu kepentingannya kental. Nah, kita Roy Suryo dan kawan-kawan bebas juga berasumsi berpendapat. Kami juga bebas juga berasumsi dan berpendapat apa yang dilakukan Roy Suryo dan kawan-kawan. Dan ketika kita berasumsi, berpendapat, melihat, menganalisis, oh ternyata memang ini bagian dari orkestrasi. Oh ternyata apakah Roy Suryo itu dia sadar diri bahwa ketika dia masuk dalam situ, itu akhirnya disambut sama orang-orang yang punya kepentingan kekuasaan. Mungkin malah konduktornya. Iya, nah kayak gitu-gitu ya. Yang Nah, Tapi Anda sendiri pernah melihat wujud Belum. barang ijazah Pak Jokowi yang kemudian sekarang Jangankan ada di pernah polisi? melihat, punya legal standing aja enggak. ya, sebentar ya. Jadi kalau saya sendiri berapa bulan lalu sebelum memang itu diserahkan kepada penyidik, saya sempat lihat di kediaman. Nah, kapan Ya, itu? Di Solo. Itu berapa bulan lalu ya, Ya, di berapa bulan Solo. lalu Waktu itu ketika kapan? saya ketemu dengan Pak Jokowi di Solo. Ini. Nah, beberapa hari lalu saya juga ketemu dengan Pak Jokowi. ini. Berdua saja saya ketemu dengan Pak Jokowi. Apa yang didiskusikan? Dari hampir 2 jam saya bicara dengan Pak Jokowi, itu cuma sekitar 50 detik kali dia bicara soal ijazah. Kalimatnya cuma kan, saya sudah duga sambil senyum, pasti diperlihatkan pun juga tidak akan menyelesaikan persoalan. Ya kalau asli. Itu Pak Jokowi selesai. sampaikan tuh ke saya. Dan setelah itu tidak pernah bicara soal ijazah. Ya. Berarti memang dianggap bahwa sekarang begini aja, Don. Kalau kita yang meyakini diri kita kuliah, diri kita sekolah, kan begitu ya. Diri kita mengikuti semua proses pembelajaran, dan itu kita memiliki ijazah, tentu mau jutaan orang pun menuding itu palsu, kita yakin sekali itu asli. Ya. Yang kedua, ketika orang yang mengeluarkan ijazah seperti UGM, itu sudah menyatakan bahwa sudah dia keluarkan ijazah dengan berbagai persyaratannya, kan begitu ya. Dan itu ijazah yang dipegang oleh Pak Jokowi itu adalah ijazah yang memang kami keluarkan dari UGM secara institusi. Nah, logika sederhana saja nih. Ketika Pak Jokowi di tahun 80-an lalu gitu ya, dia memegang ijazah dari UGM setelah selesai kuliah, dia pegang itu ijazah, terus untuk apa dia palsukan lagi ijazah S1-nya kalau sudah ada wujud ijazahnya? Kecuali memang dia tidak memiliki ijazah gitu loh. Kecuali memang UGM menyatakan kami tidak Logikanya pernah Sri Mulat. mengeluarkan ijazah Pak Joko Widodo misalnya.
Tapi kok Pak Joko Widodo punya, kecuali begitu ya. Iya. Kalau ini ketika pihak UGM secara terang-benderang menyampaikan bahwa kami memang mengeluarkan ijazah atas nama Joko Widodo. Dan ketika dia sudah punya ijazahnya, logika sederhananya secara akal sehat, untuk apa lagi memasukkan? Wujudnya sudah ada. Kecuali kalau memang tidak ada wujudnya. Nah ini yang menurut saya, publik pun pasti sudah sehat akalnya. Pasti secara rasional kita tahu bahwa yang dilakukan Roy Suryo dan kawan-kawan adalah membangun opini publik. Enggak, ini fakta. Dan itu ya terserah saya kan ketika saya Maksudnya berasumsi kan siapa gitu ya. di belakangnya Roy Suryo Nah, dan itu. Ya, Nanti saya jawab semua ini. kalau misalnya bicara soal siapa di belakangnya, banyak potensi orang-orang yang ikut dalam genderang ngaco ini. lagi kalau ini. Kan begitu maksudnya ya. orang yang sakit hati dengan Jokowi. Mungkin orang yang kalah dalam kontestasi, mungkin orang yang menginginkan kekuasaan, mungkin kan begitu ya. Karena Karena apa? logistiknya harus banyak itu. tuh. Ya jelas. Insinuasi itu. Dan semua orang yang sudah masuk pada pertarungan perebutan kekuasaan politik negara itu pasti punya logistik yang kuat. Kan? Itu pasti Oke, punya logistik. meski yang kuat. Anda Gini, sekarang gini. sudah tersangka loh. Gini, satu ya, ini sih nggak imbang, nggak apple to apple.